Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Tetap semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5F, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi tematik hari ini, yang pertama, meringkas teks eksplanasi. Yang kedua, menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Ketiga, mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Kemudian, mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, dan yang terakhir, menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Ayo ingat kembali cara membuat ringkasan dari suatu teks eksplanasi. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya anak-anak. Yang keempat, terangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan langkah yang terakhir, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kalian perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Ayo perhatikan langkah-langkah dalam menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Yaitu, pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan langkah terakhir, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan tertak. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi, seperti menanam padi dan menangkap ikan. Petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam, seperti menanam padi, jagung, atau sayuran. Di dataran rendah adalah daerah yang dekat pantai, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi.
Lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Ayo ingat kembali pengertian tanggung jawab yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Misalnya guru, penjaga keamanan, pegawai, dan pegawai sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, memiliki tanggung jawab misalnya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket sesuai jadwal. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, berikut ini. Yang pertama, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Yang kedua, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Anak-anak, selanjutnya ada latihan soal. Di sini, kalian diminta pendapatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk soal tidak perlu kalian tulis, cukup jawabannya saja yang kalian tulis di buku tulis kalian dan menggunakan pulpen. Selamat bekerja ya anak-anak. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk terapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.